Oke, saya lanjut ya. Ini tadi kan banyak pertanyaan yang dan saya lihat masih banyak yang bayi juga. Saya mungkin saya bagian yang normal sebetulnya dan bagian supaya tadi ada yang 5 tahun pegang iPad terus nangis guling-guling gitu ya. Sebetulnya hal-hal itu sebenarnya kalau kita mau cegah itu bisa banget kalau dari kecil. Tapi kalau sudah besar dan udah kadung seperti itu susah. Saya biasanya ngelihat otak itu kayak udah kaku gitu. Jadi kita jadi kuat-kuatan sama anak gitu ya. Kemudian tadi juga ada yang tanya tentang bahasa. Saya kebetulan punya anak sekarang yang udah usia 22 tahun dan menurut saya juga bilingual itu nggak usah buru-buru, tapi kalau misalnya dia anak normal kemudian dia cuma nyanyi bahasa Inggris, anak saya mulai sekolah di sekolah internasional itu kelas 1 SD dan sekolahnya di Australia dan sekolahnya di sini kemudian ke Australia, di situ tidak ada kesulitan apa-apa. Jadi nggak usah takut gitu sebetulnya. Asal kita yakin bahwa anak tidak mengalami terlambat bicara. Maksudnya kita kalau curiga-curiga lebih bagus suatu bahasa dulu. Tapi kalau dia tidak ada kelainan, boleh banget gitu. Malah dia lebih bagus biasanya ya. Nah, saya selalu nekankan main itu penting banget. Ya, karena kalau kita main udah gede anaknya, misalnya gini ya yang saya lihat, ibu-ibu kan banyak bekerja. 3 bulan nyusu di rumah, habis itu bekerja, terus bekerja. Tiba-tiba anak udah besar, ya 1,5-2 tahun kita udah kagok main sama anak. Jadi main itu juga perlu latihan. Ini sebetulnya lengkap sekali ada di YouTube, nanti upload Rini Hildayani. Dia jagonya terapi play. Ya dia psikolog, tapi bukan psikolog untuk anak-anak yang tidak normal, tapi justru psikolog untuk anak-anak yang memang tidak ada kelainan. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Kadang-kadang pertanyaan orang tua, mainan apa yang bagus buat bayi? Itu sering sekali. Yang penting buat bayi atau anak itu bukan mainannya, tapi kehadiran orang yang bermain dengan dia. Itu prinsip, ya. Jadi seperti Dr. Hardiono bilang, TV boleh nggak? Boleh saja, selama itu membantu kita berinteraksi. Tapi yang sering saya selalu bertanya pada ibu, daripada TV dan ibu lebih menarik mana buat anak? Kalau dia kelihatan lebih menarik ke TV atau iPad, kehadiran kita kadang-kadang juga jadi tidak ada gunanya. Tapi saya punya anak yang pintar sekali juga dari bayi bersama saya. Ibunya juga sharing pada saya kalau umur 2 tahun dia dikenalin iPad langsung bisa ngomong. Karena rupanya iPad itu membantu dia berinteraksi sama ibunya. Gitu ya. Nah itu ibu mesti lihat betul karena biasanya ibu yang tahu persis. Tadi ada statement bahwa tidak ada satu alat pun yang secara meta-analisis bisa tadi Dokter Hardiono bukan memotivasi, insting orang tua itu jauh lebih bagus daripada alat-alat yang ada. Jadi kalau menurut ibu kayaknya anak saya ada gangguan, itu buktikan. Gitu ya. Karena itu yang paling sensitif sekali ya. Ini saya selalu mengatakan bahwa bermain itu merupakan pengasuhan yang alamiah. Ini lengkapnya ada di YouTube oleh Rini Hildayani. Ini saya cuma mereview ya, karena mungkin banyak yang kalau di sini parenting kelasnya itu kan dari hamil. Kayak siapa Mahardika mungkin salah satu yang ya, jadi udah beberapa kali ya. Dari lahir, dari hamil, dari lahir terus main, terus menyusui, terus makanan pendamping. Jadi semua. Sebetulnya ini menurut saya udah rada terakhir. Jadi kalau mungkin ibu bapak ada yang baru sekali di sini, mungkin lihat deh urutan dari parenting class itu. Mungkin ada gunanya. Ya, karena jadi rada runut gitu ya. Karena kalau udah mulai dari usia 5 tahun, seperti bapak 5 tahun tidak bisa duduk, tidak bisa bicara, hanya bisa nonton TV. Sebetulnya kita kan itu global delay. Jadi kita mungkin untuk profesional itu enggak terlalu banyak yang bisa kita kerjakan, tapi mungkin apa yang memang happy buat anak saat usia 5 tahun ya kerjakan, lanjutkan. Karena biasanya orang tua lebih tahu ya. Kemudian stimulasi terhadap perkembangan bicara itu dari hal-hal kecil. Jadi kan seringnya ini saya nanti ada videonya, ini salah satu yang saya bantu ya kebetulan sahabat gitu ya. Dia lahirnya di Australia. Saya telah datang waktu anak ini usia 3 minggu. Jadi saya kebetulan nengok anak ini udah 3 minggu. Tadinya dia, kenapa saya sangat fanatik sekali dengan menyusui? Karena menyusui itu membuat insting ibu keluar. Intuisi ibu akan perkembangan itu keluar. Jadi saya seringkali justru mendengar dari ibu dan bapak bahwa yang menyusui ini ya, kalau dia
tidak menyusui itu kadang-kadang mungkin agak susah instingnya keluar. Tapi seorang ibu menyusui biasanya intuisinya tajam sekali. Sehingga kalau saya menghadapi ibu menyusui, ibunya bilang bahwa anak saya kayaknya cuek. Itu saya biasanya mesti cari tahu ini benar nggak? Atau cuma dugaan. Kebanyakan benar ya kalau instingnya ibu. Jadi semua hal itu bisa banget dipakai untuk media main. Dari mandi, dari makan. Ya, itu main karena anak setnya main. Slide main itu sesuatu yang menyenangkan buat anak. Jadi segala kegiatan yang membuat dia happy itu artinya main. Jadi tidak harus main. Misalnya kalau makan, gimana supaya dia happy? Kalau dia udah nggak mau, udah tadi seperti Bapak udah ngemut gitu lama, biasanya dia udah nggak happy melakukan itu, lebih bagus hentikan. Mungkin Dokter Lohyuni juga banyak akan memberikan input. Nah, ini manfaat main. Banyak sekali manfaatnya. Cuma main ini jangan digampangkan karena kalau kita nggak pernah ngajak main anak, biasanya kagok. Ya, malah waktu kita mengadakan ini itu ada workshopnya. Ya, tadi kayak Dokter Hardiono kasih lihat yang itu rambut itu juga main karena anak itu menemukan sesuatu yang menyenangkan, gitu ya. Untuk mendapatkan interaksi, nanti dia keluar tuh ngomongnya. Ya, memang bahasa bayi yang keluar. Kemudian yang saya paling tekankan adalah attachment. Attachment itu adalah satu kelak ya yang bisa dinikmati dari attachment, dia jadi anak yang secure, anak yang percaya pada lingkungan, anak yang menyenangkan lingkungan. Itu hasil akhir dari attachment. Attachment itu seperti Bapak Ibu yang mengadopsi anak, kalau menyusui itu adalah attachment yang alamiah. Terjadi pasti. Tapi kalau ibu bapak yang adopsi bukan berarti anak itu akan jadi tidak mendapat attachment. Attachment itu bisa kita ciptakan dengan kita memandikan dia, dengan kita memberikan makan dia, dengan kita mendongeng sama dia. Jadi attachment itu bentuknya macam-macam. Jadi bapak ibu yang tidak menyusui jangan putus asa. Wah, saya nggak dapat attachment. Enggak. Karena attachment itu adalah hubungan yang terus-menerus dikerjakan yang membuat orang itu seneng. Itu attachment ya. Mula-mula dia akan mencari orang yang terdekat, lama-lama dia akan beradaptasi dengan lingkungan dengan mudah. Itu hasil akhirnya attachment. Ya, kemudian attachment saat kecil kalau dia baik kualitasnya, itu dia akan menentukan attachment saat dewasa. Jadi kemampuan dia untuk mempertahankan relasi dengan orang. Kemudian kalaupun dia udah nggak ketemu lagi sama orang, dia akan mampu untuk mempertahankan itu. Mengenal orang baru juga dia mampu. Itu kita bisa lihat pada anak-anak yang misalnya baru sekolah, ada kan yang sekolah takut nangis, habis itu udah ibunya tinggal, dia happy lagi. Atau yang attachment-nya benar-benar bagus atau secure, begitu dia ditaruh dengan seperti anak ini misalnya ya, dia happy aja, nggak ada rasa takut, dia percaya pada lingkungan. Itu hasilnya attachment, ya. Kemudian ini yang bentuk-bentuk main pada bayi yang bisa kita kerjakan dari lahir. Slide Mbak. Nah, ini yang tolong di klik videonya Mbak. Jadi pertama dia biasanya main sensori motor. Tadi udah diterangkan Dokter Hardiono bahwa sensorik itu ada 5+2. Tadi ya yang praksis sama vestibuler. Nah, kalau anak ini umurnya 5 bulan. Ini yang tadi saya bantu di Australia itu. Saya kebetulan punya beberapa videonya gitu, saya minta ibunya. Ini yang dimaksud sensori motor adalah dia merasakan semua yang kontak dengan kulitnya. Jadi dia posisikan duduk, air terasa, terus main nggak harus mainan, bisa aja apa saja yang ada di rumah, ya, apa saja yang ada di rumah, kemudian lihat ya, ini, nah ya, jadi dia semua memasukkan mulutnya. Mungkin ini yang pertama sebetulnya sebelum dia mengenal dari luar bendanya, di awal biasanya kalau lihat bayi itu kan, ini ngemut tangan ya, biasanya bayi itu pertama lahir, nanti usia 2 bulan atau 1,5 bulan dia bermain dengan dirinya. Ingat definisi main, dia menemukan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Jadi kalau dia begini itu sebetulnya dia menghibur dirinya sendiri sambil dia memberikan stimulasi melalui organ yang ada di dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang kalau udah gede, gitu ya misalnya ya. Kemudian kalau yang ini dia bermain dengan hal-hal di luar dirinya. Jadi misalnya anak ini ya umur 4-5 bulan dia udah mulai bisa didudukin, ditaruh aja, diganjal semua, jadi supaya dia nggak keprosot. Dikasih benda, apa tujuannya memberikan benda? Supaya dia seimbang, kalau dia nggak megang jatuh dia.
Ya, jadi kalau ngajarin anak duduk, kadang-kadang kan takut orang tua, takut ininya bongkok begitu ya. Sebetulnya usia 4-6 bulan boleh kita stimulasi duduk, tentu saja kita sangga. Kemudian supaya dia menyangga dengan baik, kasih benda-benda di depan, sehingga dia itu kalau megang sesuatu dia lebih stabil. Lama-lama badan itu belajar. Ya, ingat ini konsep bermain, sambil kita hasil akhirnya dia akan dapat motor yang bagus, keseimbangan yang baik. Tapi dia tidak sadari itu. Jadi kadang-kadang kayak Ibu, gimana dok belajar duduk seperti apa sih gitu. Belajar duduk atau belajar apapun harus dikemas dengan main sehingga dia itu kayak nggak sadar melakukan itu. Ya, contohnya itu ya, duduk misalnya guling-guling atau merayap itu kan sebetulnya nggak bisa kita ajarin. Tapi kita fasilitasi, misalnya mau belajar merangkak tapi taruh di box terus, nggak bisa dia. Yang ada dia belajar berdiri dan merambat, itu jadinya ya. Tapi makanya saya seringkali mengatakan pada ibu, kalau udah 6-8 bulan, kecuali kalau kita sibuk banget, bolehlah di box supaya dia tidak kemana-mana. Tapi kalau kita punya waktu, ditaruh aja di luar supaya dia eksplorasi gitu ya. Jadi taruh kemana-mana gitu ya. Kalau orang Jawa ada yang turun tanah itu kan upacaranya ya. Sebetulnya kan ritual itu udah betul, cuman kita saking ketakutan, jadi kasihlah baby walker, kasihlah hal-hal yang terbatas, kadang-kadang cuma di tempat tidur aja udah 11 bulan gitu ya. Jadi dia tentu saja jadi eksplorasinya jadi terbatas gitu ya. Jadi tadi mungkin Bapak yang di belakang yang adopsi ya mungkin baru 4 bulan, mungkin waktu kecil karena di sana banyak anak, saya kebetulan beberapa punya anak-anak adopsi ya juga mirip seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada kelainan, stimulasi saja, mudah-mudahan dia bisa mengejar. Karena otak anak itu sangat plastis dan saya selalu mengatakan kalau di kecil itu nggak ada kata terlambat gitu ya. Jadi tapi kalau udah tadi ada red flag ya 16 bulan 2 tahun belum, nah itu kita harus usahanya lebih keras. Tapi kalau di awal yang penting stimulasinya aja kenceng dan optimal. Mudah-mudahan kalau dia tidak ada kelainan apa-apa, dia akan tumbuh seperti anak normal. Ini adalah konsep ya, konsep tumbuh kembang. Konsep tumbuh kembang itu dia akan berjalan aja sesuai waktu. Ada bagian yang merah yang cepat banget itu fase kritis 6 bulan. Tapi fase sensitif otak itu 2 tahun. Jadi artinya dulu tahun 2003 kami pernah membuka klinik autistik. Kami didatengin anak-anak yang umur 2 tahun. Nah itu bagus tapi hasilnya sedikit gitu. Tapi kalau kita bisa deteksi dini misalnya tadi ya udah diceritain. Kalau 6 bulan kok belum ada babbling, 2 bulan kok belum cooing, kok 2 bulan kok belum senyum gitu ya. Kita ajarkan hal-hal praktis. Saya biasanya tadi Dokter Hardiono bilang, dokter anaknya melakukan diagnosis nggak dengan alat. Karena saya menerima bayi baru lahir, biasanya saya melihat interaksi atau melihat hal-hal yang anaknya kalau nggak normal, saya langsung oper ke bagian yang memang bekerja untuk itu. Ya, jadi di sini ada Ibu Dokter ini Sekartini, ya kalau bagi-bagi tadi yang kok kayaknya ada sesuatu yang saya harus tes, itu memang harus dites, itu pergi ke Ibu Rini Sekartini. Ya memang satu anak biasanya cukup lama dikerjakan sehingga dia bisa mengerjakan dalam 4 jam itu hanya 12 pasien. Ya jadi memang harus ngantri. Kemudian bagi yang tadi ngantri untuk terapi, ngantri untuk diagnostik, Dokter Hardiono bilang intervensi saja, diagnostiknya ngantrinya tetap gitu, misalnya Januari nanti ketemu Dokter Hardiono, tapi jangan antar deh ketemu dulu gitu. Lebih bagus intervensi. Kadang-kadang seperti tadi saya juga cukup sering merujuk ke Dokter Hardiono. Misalnya dapatnya 3 bulan tapi anaknya borderline gitu ya. Jadi antara iya atau enggak. Kita kasih ibu seperti ibu tadi outdoor activity. Outdoor activity itu tujuannya untuk oksigenasi otak, untuk melatih interaksi sambil ngantri. Sama memang yang bertugas untuk mendiagnosis gitu ya. Jadi jangan menunggu karena kalau nunggu takutnya waktu kita agak telat sedikit. Jadi 3 bulan atau 1 bulan itu biasanya ada gunanya buat si otak anak yang lagi berkembang gitu ya. Jadi di awal itu sangat penting ya. Di awal itu sangat penting. Jadi kadang-kadang bekerja itu bisa kita tunda entar, tapi kalau anak itu nggak bisa ditunda. Kalau dia umurnya segini dia harus misalnya senyum gitu ya, senyum sosial itu kan 2 bulan ya. Terus itu kan juga 2 bulan, tanda bah itu 6 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya kok belum dadah 9 bulan gitu ya, coba kita maksimalkan. Misalnya jangan dites juga sih, misalnya kalau kita pergi ya dadah atau salim misalnya atau tos itu. Jadi misalnya nunjuk lampu mana itu juga sangat berguna untuk kita bahwa ini anak bayi normal atau tidak.
Karena anak itu kayaknya sama biasanya di 1 tahun pertama, apalagi kalau kita periksanya buru-buru. Buru-buru itu artinya gini, Bapak masuk ke dokter anak, vaksin, terus pulang. Itu nggak akan kelihatan dia perkembangannya. Tapi kalau saya pribadi biasanya anak masuk, saya selalu lihat nangis. Kalau nangis pasti udah nggak bisa kita lakukan evaluasi. Ya, artinya dia bagus atau tidak kita nggak tahu. Tapi setelah itu biasanya kalau menangis terus setelah kita melakukan pemeriksaan dia diem, terus biasanya kita tahu oh ini kayaknya normal nih, dia cuma takut sama kita. Ya, kemudian waktu dia diem kita lihat nih mungkin memang tidak spesifik, oh bisa ini seperti Dokter Hardiono, itu kan kalau memang evaluasi perkembangan ya, itu memang tugas-tugas dokter-dokter anak yang bekerja di tumbuh kembang. Ya, tapi kalau mungkin seperti saya pasien mungkin 40 kita harus ngerjain 4 jam itu nggak mungkin kita melakukan itu. Tapi kalau kita curiga, saya akan biasanya mengirim ke tim yang melakukan evaluasi. Jadi ibu-ibu yang di sini merasa saya curiga gitu ya, lebih bagus datengin memang yang memang melakukan evaluasi tumbuh kembang. Itu udah paling bagus ya. Ini prinsipnya otak ya. Jadi hamil tidak boleh tidak direncanakan karena otak itu berkembang sejak dia tabung otak itu 25 hari. Jadi kalau ibu-ibu yang masih anaknya umur di bawah-bawah 1 tahun itu KB lah atau baru-baru lahir, ber-KB lah, berikutlah keluarga berencana. Kenapa? Supaya hamil berikutnya betul-betul ibu siapkan. Gitu ya, jadi nggak boleh tuh, saya punya beberapa pasien 13 bulan udah hamil lagi, artinya dia nggak sadar bahwa hamil, ya, atau bahkan 4 bulan udah hamil lagi, gitu, artinya itu sangat riskan, bukan apa ya kalau udah hamil ya udah kita jaga gitu, tapi kalau kita bisa rencanakan jauh lebih bagus, karena kita akan membuat otak itu bisa berkembang dengan baik, karena kita jaga, malah kadang-kadang kita stimulasi, misalnya kayak kalau di sini misalnya yang hamil-hamil biasanya kelas parentingnya adalah bapaknya cerita di dekat perut ibunya, kemudian dengerin musik, itu stimulasi untuk pendengaran. Pendengaran itu paling awal terbentuknya ya, 20 minggu dia udah mulai dengar janin. Jadi kalau nanti ada yang hamil 20 minggu itu udah sering aja bicara. Kalau ibunya kan otomatis dia dengar suaranya, tapi kalau bapaknya harus khusus karena dia harus dekat dengan kandungannya ya, supaya waktu lahir anak mendengar ya, mengenal suara ayahnya. Ini prinsipnya, jadi prinsipnya memberikan stimulasi itu nggak boleh maksa. Tidak boleh dipaksa, jadi kalau anaknya lagi nggak happy kita suruh dia makan misalnya sampai udah ngamuk-ngamuk, sampai udah begini-begini, itu konsep memberi dan menerimanya tidak ada. Ya, otak itu kalau lahir itu paling sini yang jarang-jarang, semakin kita ajak main, semakin kita stimulasi, otaknya bertambah ruwet. Artinya dia akan bertambah baik. Itu prinsipnya stimulasi. Ya, stimulasi salah satunya kegiatan apa aja ya, misalnya kayak kita makein popok. Ya, kan kadang-kadang kalau pakai popok itu kita pegangin sesuatu biar cepet gitu kan. Tapi coba bermain dengan melibatkan anak. Misalnya, angkat kaki kanan, dia kan nggak tahu nih kaki kanan. Ayo angkat kakinya nak, umur 6 bulan misalnya, angkat aja kakinya. Coba nanti kerjain, angkat kakinya 8 bulan dia nggak naik sendiri. Karena kita udah biasa mengerjakan itu. Mandi juga sama ya, jadi supaya kita cepat udah kasih sesuatu yang di luar topik mandi. Sehingga dia tidak fokus pada aktivitas yang kita kerjakan saat itu caranya belajar interaksi pada bayi atau anak yang awal gitu ya. Ini materinya lengkap sekali di itu Ibu Rini Hildayani, videonya cukup panjang mungkin 30 menit tapi kalau yang bayinya kecil-kecil atau pokoknya di bawah 2 tahun itu sangat berguna. Itu materi parenting class yang saya senang sekali juga mendengarnya dan saya rasa ibu-ibu pasti suka juga gitu ya. Ini saya di sini bekerja karena di awal ini hal-hal yang sederhana ya. Jadi panca indera di usia dini. Tapi saya rasa di sini udah lewat semua slide Mbak. Ini adalah anak yang tadi saya tolong, dia udah usia 9 bulan. Coba klik Mbak. Ini cara ngajak ngajak berinteraksi, ngajak main. Ya. Ya, itu adalah paha ayahnya yang dipegang. Ya. Mula-mula dia mengamati. Tapi kemampuan dia berinteraksi yang kita lihat. Ya, kemampuan dia berinteraksi. Kalau anak-anak otistik kecil-kecilnya itu ngelengos-ngelengos dia, gampang sekali. Ya, jadi diajak begini nggak bisa si anak-anak otistik karena kelainannya di interaksi. Ya, jadi kalau saya baru datang pasien biasanya saya lihat buka pintu gitu ya, itu ke kita biasanya, ke saya biasanya.
ke orang yang ada di dalam. Tapi kalau anak yang mungkin kita takut nih interaksinya jelek gitu ya, begitu masuk ke sana ke sini biasanya dia. Itu dari bayi kita bisa lihat sebenarnya. Cuman kita tidak boleh melabel kalau masih belum yakin. Ya, cuman biasanya kita udah kasih tahu orang tuanya bahwa di rumah kalau main apa ya kayak gini nih, kan attachment-nya ada ya, interaksinya bisa lihat kan ya kemampuan anak untuk apa ya meng-attach yang Mama. Ya, jadi itu cara yang sangat sederhana, yang tidak usah terapis, yang ibu bapak bisa kerjakan sejak bayinya dini sekali, 24 jam kapan saja ibu bisa kerjakan. Ya, makanya tadi saya agak sering menegur ibu-ibu yang menyusui sambil pegang handphone atau baca Twitter. Saya sering bilang kalau udah nyusuin, Twitternya taruh saja atau HP-nya taruh saja. Karena kadang-kadang itu menjadi habit buat kita, yang tanpa kita sadari anak melihat terus itu, sehingga dia akan meniru, ya. Jadi interaksinya jadi nggak optimal, ya. Jadi kalau punya bayi itu memang banyak sekali hal yang mungkin kita tantangannya buat kita. Bukan berarti kita tidak boleh pegang handphone, enggak. Cuman pakai kesempatan kita untuk berinteraksi sama bayi, ya, atau anak semaksimal mungkin, karena tadi otak itu tumbuh terus. Ya, jadi jangan sampai terlambat. Maksudnya jangan sampai hilang waktunya, gitu ya. Ini adalah sama. Jadi pengasuhan itu ini aja yang sehari-hari. Coba iya. Gerakan ada kata-kata. Emangnya. Jadi mesti kita sediakan waktu berkualitas, karena ini bisa banget dikerjain kecil-kecil. Tapi kalau udah 2 tahun lari sana lari sini nggak bisa. Tapi kalau bayi bisa. Lakukan pada semua aktivitas, dari pakai diapers, baju ya, pakaikan baju, lakukan dengan senang dia. Kita bisa lihat ekspresinya. Oke, ini kalau anaknya udah lebih besar. Tadi kan Dokter Hardiono bilang caranya tahu dia ada gangguan bahasa atau gangguan bicara. Oh, itu bel. Selena lagi naik apa? Naik apa tuh? Naik kuda-kuda. Itu bisa bunyi loh kuda-kudaannya. Lagi mau duduk di mana? Tahu ngomong dia itu dengan di tengah ajak main. Iya. Karena kadang-kadang anak tuh kalau dites nggak tahu dia malah nggak tahu. Sini gitu. Ya. Kalau anak-anak mah jagoan cara kita untuk ya. tahu ini Selena dada sini dong, Selena. Kalau anak yang tidak fokus, Selena kesana kesini dia. Jadi dada dong, sini dong, bye bye. Satu tema main itu nggak bisa dia. Mana kisbanya bisa? Kadang-kadang mungkin nggak bisa kita cuman sepintas 5 menit mendiagnosis gitu, tapi kita catat dalam hati. Nanti kalau kita udah intervensi di rumah, ibunya diarahin main, nanti datang masih begini nggak gitu. Kalau udah begitu, oke, itu bagiannya dokter-dokter tumbuh kembang, gitu ya. Ini konsep yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi dia bersambungan dari yang paling sederhana itu mempengaruhi kemampuan yang kompleks. Slide Mbak. Nah ini yang banyak sekali kita temukan di kamar praktek ya. Tadi yang ditanyakan ya. Jadi sebetulnya perkembangan oromotor, tadi Dokter Hardiono banyak bilang gimana caranya merangsang oromotor. Kalau kita harus merangsang sebetulnya itu lebih susah, tapi kalau kita mulai dari awal step-stepnya kita ikutin biasanya lebih mudah ya. Jadi misalnya anak umur 0-3 bulan itu yang ada refleks. Jadi sering kali saya didatangi ibu yang 3 minggu bayinya gak bisa nyusu biasanya ya. Saya suka masukkan jari saya, dia ngisep, itu refleks. Jadi bukan saya yang ngajarin, memang dia punya gitu. Ya, tapi kalau bayi-bayi nggak bisa ngisep, nah kita juga harus hati-hati. Kalau umur 3 minggu kok belum bisa ngisep, nah kita kirim tuh ke tadi Dokter Lohyuni ahlinya. Tapi rata-rata biasanya yang mungkin lewat waktunya adalah di usia 6-12 bulan atau 6-9 bulan.
Itu kan ada fase proses belajar. Kemudian di bawah stimulasi sensorik, motorik kasar halus. Ini semua kita harus rangsang. Saya cuma mau kasih lihat bahwa perkembangan oromotor itu bisa banget belajar ngisep terus makan. Makanya saya seringkali menegur ibu-ibu yang usia 2 tahun masih ngedot si bayinya atau anaknya. Itu dilalui tahapnya karena sebetulnya umur 8 bulan dia harus mulai trainer cup. Kemudian umur 10 bulan dia ngisep pakai sedotan. Kemudian 12 bulan dia pakai gelas gitu ya. Itu tahapnya diikutin karena kalau dia udah umur 2 tahun udah masih ngedot itu susah sekali dia ngabisin setengah gelas minum umur 2 tahun kalau nggak dilatih dari umur tadi 8 bulan terus nyedot gitu ya 10 bulan itu susah. Kalau udah bisa pakai air putih naik kelas lagi ke susu terus lagi naik kelas lagi ke buah-buah misalnya jus alpukat coba suruh jus alpukat. Kalau air putih bisa dong pakai sedotan, coba kasih jus yang lebih kental misalnya. Nah kemampuan itu adalah kemampuan oromotor. Dan itu akan dipakai untuk bicara. Asal gangguannya tidak ada yang sentral ya. Jadi kalau yang tadi banyak ditanyakan tuh kalau yang boleh ditunggu kan yang ekspresif tuh. Yang terapi-terapi bicara itu sebetulnya kalau interaksinya udah dapet. Kalau interaksinya belum dapat, nah kita harus lakukan dulu. Misalnya sensori integrasi. Kemudian betul tadi bahwa kalau nerapi itu kadang-kadang kan nerapi tapi tidak dievaluasi. Gampang sekali 3 bulan kalau nggak ada kemajuan berarti dia entah salah nerapinya atau memang kelainannya terlalu berat. Salah satu aja. Jadi boleh kita evaluasi lagi, di assessment lagi ya. Coba Mbak klik Mbak. Enggak yang tadi Mbak videonya Mbak. Ini umur 6 bulan, masih bayi yang tadi. Jadi tadinya masih cair makannya ya. Lihat ya kalau misalnya nyalakan TV, posisi TV-nya di belakang, anaknya dihadapkan ke kita. Jadi jangan makan sambil lihat TV supaya cepat habis. Itu juga konsep yang keliru. Dan itu harus dimulai dari kecil. Kalau enggak, kalau udah biasa 6 bulan ngabisin, 2 tahun dia pasti akan jadi habit. Bukan TV tidak boleh, tapi jangan dijadikan habit untuk melakukan. Kalau anak melakukan makan ya makan fokusnya gitu ya karena kalau udah gede susah ini kan saya lakukan yang kecil ya kalau masih bisa disuap ya kalau masih bisa disuap ikutin ya kadang-kadang dia ngerebut sendok kasih misalnya Ini jadi fokus pada kegiatan, terus manfaatkan periode kritis, karena otak itu punya periode kritis. Kalau kita ngajarin saat dia kritis belajar makan, gampang banget, cuman harus diulang-ulang saja. Ya, tapi kalau udah lewat, ya usaha kita harus lebih keras, gitu ya. Jadi jangan sampai hilang lewat fasenya. Terlambat sih enggak, cuman kita usaha aja gitu. Ya, kalau dia masih kecil gini, gampang. Coba slide lagi. Ini mungkin udah mulai. Ini tahapnya, jadi tahap-tahap makannya. Kalau bisa diikutin, kalau nggak bisa sekasar yang bayinya mampu. Ya, misalnya dia 5-7 bulan cair halus. Jangan sampai 12 bulan terus saja blender gitu misalnya. Itu mudah sekali untuk kemampuan oromotor. Karena dia otak itu prinsipnya nyoba sekali belum bisa, nyoba 2 kali belum bisa, coba nyoba 100.000 kali pasti bisa. Cuman harus diulang-ulang. Ya, slide Mbak. Nah, ini yang kalau dia udah mulai tuh ini 8 bulan. Ya. Jadi kalau dia mulai sendiri, kita jangan pergi. Ini kan kebetulan pure ya. Pure tapi dia jadi jangan habisnya makanan yang dilihat, tapi prosesnya. Ya, bagaimana dia ngambil, terus naruh ke mulutnya, terus dia nggak keselak, itu kan proses. Bukan, harus habis, enggak. Ya, jadi proses itu penting sekali untuk stimulasi. Slide Mbak. Nah, ini yang saya favorit karena anak ini umur 12 bulan, itu videonya nggak sampai selesai, tapi dia bisa menghabiskan 1 mangkok. Sekarang kemarin saya ketemu dia usia 18 bulan karena baru DBT yang, tapi ini waktu dia baru belajar makan. Ini fase kritis harus kita ajarkan, maksudnya kita lalui dan kita paparkan. Karena buat dia ini bukan makan, tapi mungkin main. Jadi dia mau nyoba, ya. Ya, ini umur 1 tahun. Biasanya anak perempuan lebih telaten. Ya, jadi kalau anak laki bukan tidak telaten, tetapi mungkin dia waktunya aja mesti lebih pendek karena bosen.
Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Mudah-mudahan berguna untuk yang masih kecil-kecil ya. Tadi karena saya lihat masih beberapa yang gendong-gendong bayi. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau sudah lelah, ya kita makan siang. Ada yang mau bertanya? Masih Silakan. ada. Ya, silakan. Siang dok, Ya. Tadi kan yang saya tanyakan ke dokter Haryono kan kakaknya. Sekarang saya punya anak umur 2 bulan. 2 bulan, oke. Iya, jadi saya tidak mau mengulang kesalahan Betul, yang sama. ya. Jadinya Saya juga biasanya Bu, kalau anak ada kakaknya dengan gangguan perkembangan, karena gangguan perkembangan itu kadang-kadang genetik, ya. Jadi bukan pasti, tetapi lebih bagus lagi lah sama adik. Satu, yang kedua, kalau kita bikin adiknya bagus, mudah-mudahan dia kayak menjadi terapis buat kakaknya, karena dia bisa menstimulasi kakaknya. Misalnya banyak anak-anak yang kecil bisa makan, kakaknya nggak bisa gitu. Tapi adiknya bisa kayak merangsang dia supaya ikut belajar makan. Jadi saya selalu istilahnya adiknya itu terapis yang sangat natural gitu ya. Silakan Ibu. saya mau menanyakan untuk umur 1 tahun atau 8 bulan, apabila saya masukin ke kayak kan saya bekerja itu kayak ada bukan playgroup ya, kayak yang buat Kelas sekolah, untuk kelas baby ya. kelas Ya. baby. Apakah itu terlalu memaksakan? Sebetulnya untuk gini, anak? kalau saya sih prinsipnya kalau di rumah dia kerjanya cuma nonton TV, terus orang yang mengasuh tidak optimal, silahkan. Saya karena melihat anak-anak yang di daycare itu secara perkembangan kayaknya lebih bagus. Ya, secara perkembangan ya. Tetapi secara sakit dia sering sakit. Gitu ya. Jadi ada plus minusnya yang ibu yang bisa memutuskan. Karena ibu yang tahu gitu ya. Ke sekolah yang paling bagus tentu saja di rumah, asal memang kondisinya membuat anak itu terfasilitasi atau terstimulasi perkembangannya. Gitu ya. Jadi lebih bagus di tempat sekolah yang 6 bulan ke atas itu atau di rumah. Ibu yang bisa memutuskan. Prinsipnya kalau dititipkan pasti distimulasi. Ya prinsipnya, apakah lebih bagus atau tidak? Kalau stimulasinya kita bisa kerjakan di rumah, karena orang yang menstimulasi itu juga penting buat bayi. Dia harus dikenal, makanya pijat bayi, misalnya kalau kan banyak spa-spa itu sebetulnya pijat bayi itu paling bagus dikerjakan ya oleh ibu bapaknya. Karena kita sambil membentuk relasi. Tapi kalau kita sekali-sekali silahkan untuk melihat gimana sih caranya orang itu mijet misalnya. Ya itu yang saya bisa, tapi ibu mau lakukan atau tidak sebenarnya itu jawabannya di ibu. Jadi kalau dipilih, oh di rumah ada yang ngajak main, lebih bagus di rumah. Tapi nanti untuk dia dewasanya, itu enggak, maksudnya dia akan jadi bosan sekolah ya dok? Maksudnya bosan sekolah, betul, karena betul, dia bosan sekolah, karena betul. dia dari 1 tahun Betul. sudah sekolah. Betul. Itu. Jadi sebetulnya salah satu karena kepada anak itu nggak boleh istilahnya sekolah, tapi main. Kalau mereka bisa melakukan konsep di mana itu main, jadi seperti di rumahnya sendiri, bisa saja. Tapi kalau dia kayak ada modul gitu ya, yang harus dilalui, ya bosen dia. Ya, karena itu biasanya sekolah-sekolah itu sebenarnya kalau yang sekolah beneran itu minimal di atas 3 tahun, minimal. Ya, paling bagus ya di rumah dia 0-3 tahun. Sekolah yang paling bagus tentu saja di rumah. Ya, oke. Silakan lagi, Bapak di belakang. Ya, makasih Bu Dr. Tiwi. Yang ingin saya tanyakan, ya terus terang kalau boleh dibilang kan kita kehilangan waktu lah. Waktu, ya. Selama mungkin 2 tahun awal Ya. perkembangan dia gitu kan. Karena dia sendiri baru bersama kita kan usia 2 tahun. Ya. Nah untuk stimulasi tadi, Ya. apakah kita memang harus istilahnya mengejar ketertinggalan itu Ya. atau misalnya atau tetap memperlakukan dia sesuai usianya. Ya, sebetulnya kita harus tahu perkembangan anak umur 2 tahun. Kalau dia nggak bisa, kita kejar ke arah itu. Misalnya untuk 2 tahun itu bisa urus diri Pak. Urus diri itu misalnya kayak minum pakai gelas, belajar makan, kemudian mulai pakai baju, maksudnya diarahkan. Kemudian itu tadi dotnya hilangkan, harus dikejar. Karena saya punya pasien umur 8 bulan, saya diagnosisnya stroke, jadi baru tahu hemiparesis itu umur 8 bulan. Sekarang dia umur 2 tahun, jadi itu kan mati ya otaknya 0,8 bulan, belum bisa ngapa-ngapain Pak. Jadi betul-betul hemiparesis, satunya berfungsi. Itu dikejar gitu, tidak sempurna tapi juga tidak tertinggal gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga, jadi kita harus lebih keras memang, karena memang 2 tahun itu kan otak udah tumbuh, tapi otak itu juga sangat plastis, sehingga kita nggak berani bilang bahwa karena otak itu kayak
sesuatu, kalau pada anak ya, sesuatu yang sulit dipahami. Tergantung effort kita, kalau effort kita banyak biasanya dia lebih maksimal. Tapi biasanya kalaupun nanti terlambat, biasanya terkompensasi dengan hal-hal lain. Biasanya begitu. Tapi untuk anak-anak yang beresiko itu artinya tidak di bawah 0-2 tahun atau kita tidak tahu dia historinya saat hamil seperti apa, lebih bagus dievaluasi ke tumbuh kembang Pak. Tetap lebih bagus dievaluasi tumbuh kembang supaya kita tahu, oh ini anak umur 2 tahun, sesuai kemampuan untuk umur berapa, kemudian apa yang harus dilakukan. Itu lebih bagus Bapak pergi ke tempat kita bisa Pak ya, jadi nanti ketemu dokter Rini Sekartini, kemudian nanti dites, kemudian oh nanti ini 2 tahun dia sesuai untuk usia berapa, kemudian kalau memang dia perlu misalnya fisioterapi segala, biasanya dikirim ke dokter Lohyuni. Ya jadi jangan lagi nunggu gitu, karena kita nggak tahu nih 0-2 tahun gitu ya. Oke, silahkan Ibu. Terima kasih Ibu. Saya mau tanya, cucu saya ini umurnya 3 tahun 2 bulan. Yang tadi ya Bu? Iya. Ya, tapi kalau mau minum susu, mau tidur itu pasti masih pakai DOT. Ya. Nah, terus makan juga masih bubur. Bubur ya. Walaupun tidak saring. Ya. Apakah itu tidak apa-apa? Ya, tadi Ibu saya udah mendengar pertanyaannya ke Dokter Hardiono. Justru pertanyaan selanjutnya adalah kemampuan oromotor itu. Itu yang tadi saya bilang, kalau dia udah umur 3 tahun pakai DOT, padahal harusnya udah pakai gelas. Anak umur 1 tahun kan belajar gosok gigi kan sebetulnya, ya, harusnya. Tapi minum air putih tetap bisa. Pakai sedotan, bisa. pakai gelas. Jadi, bukan berarti tidak bisa, cuman bisa. Habitnya dia susu. Cuman susu pengen betul. Pakai DOT. Ya itu karena aja. otak itu, jadi kebiasaan itu terus saja dihubungkan dengan itu dan kenyamanan anak masih di situ kalau mau tidur. Jadi kenyamanannya masih dikembangkan Bu. Misalnya kalau untuk umur 3 tahun, kenyamanannya sekarang mendongeng. Ya. Kemudian belajar minum DOT dengan susu itu dihilangkan, tapi belajarnya tidak waktu tidur Bu, waktu pagi, siang, sore. Kalau minum susu pakai gelas, karena dia harus belajarnya saat sadar. Kalau udah mau tidur itu kan udah otak itu udah kayak lebih tidak pintar daripada waktu dia alert. Ini kalau mau tidur itu harus minum susu. Ya, justru nanti Ibu harus dikasih konsep atau pelajaran baru pada dia, minum susu baru bangun pagi atau setelah makan siang misalnya, dia pakai gelas Bu. Jadi diajarin saat anaknya betul-betul sadar. Karena umur 3 tahun itu udah besar sekali. Dia udah ngerti sebetulnya. Cuman otaknya nggak bisa melepaskan dari habit itu. Cuman biasanya kalau tidak bisa sama sekali, biasanya ditunggu saat sekolah. Karena biasanya bukan hukuman sosial ya. Kalau dia udah malu gitu, biasanya dia akan lepas. Tapi kalau kita mau berusaha lebih cepat gitu ya, supaya nanti di sekolah dia tidak menjadi nggak minder. Kemudian yang saya lihat biasanya giginya busuk Bu, yang atas. Oh, gitu. Karies biasanya. Karena kalau pakai DOT itu kan, walaupun dia udah gosok gigi, kemudian dia mesti minum susu, yang di bawah terlindungi oleh lidah. Kalau yang di atas tidak terlindungi oleh lidah. Jadi biasanya akan karies. Setelah karies biasanya ngilu, jadi biasanya susah mengunyah. Nah kalau anak-anak yang bicaranya belum benar, oromotor ini penting. Ya, jadi kalau ekspresif itu kan syaratnya oromotor harus baik. Ya, jadi itu semuanya diperbaiki. Mudah-mudahan. Makannya masih bubur. Ya, itu tapi juga. Makan roti bisa. Betul. Kerupuk jadi, bisa. Ya, betul. Jadi dia bukan tidak bisa, tapi belum biasa makan nasi dengan tidak di blender. Cuman makan kerupuk bisa. Itu khas sekali untuk anak-anak yang kalau nasi itu sebetulnya ngunyahnya paling susah Bu. Jadi boleh kita daripada dia makannya di blender mungkin pakai sup, kemudian makaroni atau pasta-pasta. Jadi tidak nasi belajarnya gitu ya. Tapi belajar terus deh. Kalau anak itu sebenarnya manusia kecil yang mudah gitu. Jadi cuman kita harus lanjutkan terus. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Di belakang Mbak. Kalau udah bicara perkembangan itu asik, tapi perkembangan itu kalau nggak lihat anak sebetulnya agak susah. Ya jadi memang harus lihat anak gitu ya. Jadi kalau tadi banyak pertanyaan yang mungkin Dokter Hardiono ragu-ragu gitu karena harus lihat anak. Ya kalau nggak lihat anak susah gitu. Ya mesti dilihat fisiknya, lihat interaksinya, lihat bagaimana gesturnya gitu. Ya silakan Ibu. Ya, terima kasih Dok. Anak saya umur 10,5 bulan sekarang. Jadi saya dapat 2 pertanyaan Dok. Anak saya ini sekarang kan masakannya udah nasi lembek. Tapi dia itu nggak pernah mau ngunyah Dok. Jadi selalu kayak kalau misalnya saya kasih makan, dia selalu diem aja. Tapi kalau
langsung ditelen gitu sama dia. Saya kan kebetulan juga anak saya pasien dokter. Saya udah pernah nanya sama dokter, katanya coba distimulasi pakai wortel atau brokoli Finger rebus food ya. supaya dia lebih mengunyah. Tapi udah saya terapin dok, dia malah kayak dia bisa memasukkan, tapi dia mood, akhirnya dia coba telen, dia malah keselak, muntah keselak jadinya muntah, Ya. gitu dok. Jadi itu gimana ya dok cara untuk melatih mengunyahnya sebaiknya? Jadi sudah yang satu dulu ya, yang satu dulu ya. Memang mengunyah ini paling susah gampang. Satu, berikan makan saat lapar, itu udah paling gampang. Jadi misalnya makan 8 bulan itu 3 kali. Coba skip yang siang, terus yang sore agak dimajukan sedikit, tapi dibikin terlambat. Satu. Yang kedua, kalau menyusui ya. Kalau menyusui, kalau bisa, kalau udah susah mengunyah gitu ya, kasih makan dulu baru netek, jangan dibalik. Ya, jadi biasanya kan kalau anak baru bangun itu nyusu langsung ya, tapi kalau anak-anak kok kayaknya tahap perkembangan mulutnya kok belum naik ke 8 bulan gitu, kita bikin lapar sedikit supaya refleksnya ada. Kemudian kalau Dr. Loh Yuni jadi partner kita di sini, belajar mengunyah itu salah satunya dengan ngepel-ngepelin nasi yang lembek, terus ditaruh di ujung dari geraham, biasanya dia, jadi kita masukkan ke dalam, kita bantu diselempitin, dicoba ya Bu ya, karena kadang-kadang bisa aja itu tidak mujarab gitu, jadi semua kerjakan saat lapar, tidak dengan nasi, karena nasi itu susah biasanya, kalau kita pakai nasi dikepel-kepel atau pakai pure-pure kentang itu dikepel-kepel terus dimasukkan ke belakang, terus lihat mengunyahnya ada nggak gitu ya, kalau nggak berhasil kita evaluasi lagi, kalau nggak bisa Ibu pergi ke Dr. Loh Yuni, biasanya stimulasi oromotor itu dapat input dari Dr. Loh Yuni. Dr. Loh Yuni itu rehab anak, ya, yang biasanya juga kita minta tolong untuk kalau mulutnya kok nggak pinter-pinter gitu. Jadi kita biasanya anak-anak nyusu itu kadang-kadang susah, begitu MPASI susah sekali. Jadi jangan juga terlambat untuk mengenalkan MPASI yang bervariasi. Saya sering kali mengatakan pada ibu-ibu kalau dulu kan garam itu nggak boleh banget sampai umur setahun gitu kan. Tapi kalau udah mulai reject itu 8 bulan ke atas silahkan memakai rasa sehingga dia lebih nikmat. Ya. Oke, yang kedua? Yang kedua dok, satu lagi. Jadi anak saya juga belum bisa nyedot dok. Kebetulan anak saya itu nggak suka dot, jadi nggak pernah bisa dot. Jadi selalu disendokin waktu saya kan kerja kebetulan. Jadi terus sekarang dia nggak pernah bisa ngisep sedotan. Kalau saya udah coba ngajarin, saya ajarin dia dengan pakai aqua gitu dok sebelah dia supaya dia meniru saya, tapi belum bisa juga, tapi dia udah bisa minum dari gelas dok. Caranya pertama kali dikunyah-kunyah dulu gelasnya, lalu lama-kelamaan dia telan. Tapi tetap dia nggak bisa nyedot sedotan. 8 bulan ya? 10 bulan dok. 10 bulan. Saya lihat Dokter Prisil di sini. Dokter Prisil ini dokter bedah plastik. Tempo hari pernah makan sama anaknya. Jadi anaknya umur 15 bulan ya. Ngedotnya kita lagi ngobrol, ngedotnya tiba-tiba habis gitu. Terus saya tanya, caranya ngajar gimana? Nggak ada caranya ngajar Bu. Caranya adalah memaparkan terus dengan itu. Kalau dia suka dengan benda yang di dalam, nanti dia tanpa sengaja melakukan dan mengulang. Itu prinsipnya. Dia kayak orang main jadinya. Ya, tidak ada cara khusus sebetulnya pada bayi. Dia akan menemukan sendiri, tapi kita memfasilitasi. Jadi maksudnya gini, kalau kita mau ngajarin dot, jangan disendokin terus misalnya. Kalau dia pakai gelas itu kan lebih naik stepnya daripada nyendokin. Jadi mungkin trainer cup, kalau trainer cup kan kita bisa dorong begitu. Ya, trainer cup. Kalau sedotan itu memang lebih susah, tapi bisa. Cuman harus diulang, nanti dia akan ketemu sendiri. Ya, karena kadang-kadang saya lihat bayi itu ya, dia misalnya nggak bisa ya, mungkin dia waktu ngambil nafas ya, dia begitu, dia ketarik nggak sengaja. Jadi dia otaknya sendiri nemukan, oh caranya gini. Cuman kita harus lakukan terus supaya dia kayak berbentuk patron. Kalau Dr. Loh Yuni bilang engram bahasanya. Jadi kayak tercetak bahwa ini harusnya begini gitu. Jadi dia kayak otomatis. Ya, jadi belum terlambat kalau 10 bulan belum bisa. Cuman mungkin kita harus lebih lama dan lebih berulang-ulang melakukannya. Jangan putus asa. Terima kasih dok. Siapa tadi yang bicara ini? Belum capek ya? Kayaknya udah ada yang mulai lelah ya. Kayaknya sudah selesai. Ya, Kita kasih aplaus untuk Dokter Tiwi. Ya, makasih. Terima kasih Dokter Tiwi.